Origami hias yaitu salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Istilah tekstil memiliki cakupan cukup luas karena jenisnya yang sangat beragam. Kain pada umumnya dibuat dari serat yang dipintal sehingga menghasilkan benang panjang untuk ditenun atau dirajut. Jenis proses pembuatan kain antara lain dengan cara ditenun, diikat, dan dipres. Satuan yang terkecil dari bahan adalah serat. Serat adalah sel atau jaringan berupa benang atau pita panjang yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Pada dasarnya, serat tekstil berasal dari 3 unsur utama, yaitu serat yang berasal dari alam, serat buatan, dan galian. Serat alam yang berasal dari tumbuhan antara lain kapas, lenan, rayon, nenas, dan pisang. Serat buatan yaitu serat yang berasal dari buatan manusia yang umumnya berasal dari bahan petrokimia. Serat galian yaitu bahan yang berasal dari dalam tanah, contohnya asbes, logam, dan benang logam. Jenis-jenis bahan tekstil memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti katun, wol, sutra, dakron, dan brokat. Sifat-sifat bahan katun adalah bersifat higroskopis atau menyerap air, mudah kusut, kenyal. Dalam keadaan basah kekuatannya bertambah lebih kurang 25%. Dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Bahan wol memiliki sifat sangat kenyal hingga tidak mudah kusut. Apabila wol dipanaskan, ia akan menjadi lunak karena kenyalnya berkurang. Selanjutnya bahan sutra. Bahan sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, kenyal, dan kuat. Dalam keadaan basah, sutra berkurang kekuatannya 15%. Bahan sutra tahan hangat, banyak mengisap air, dan bila dipergunakan memberi rasa sejuk. Dakron. Bahan tekstil ini apabila dicuci dapat cepat menjadi kering, tidak kusut, jadi tidak perlu disetrika. Bahan brokat. Bahan tekstil yang berasal dari brokat. Lem dan songket ini mudah berubah warna, tidak mudah kusut, kurang menyerap air, tidak tahan temperatur setrika yang tinggi. Bahan tekstil dapat diberi warna, baik dari bahan pewarna alami maupun buatan. Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Berikut jenis-jenis pewarna alami: soga, kayu kuning, alpukat, jati, mengkudu, dan kesumba. Soga merupakan bahan pewarna alami yang berasal dari pohon soga. Bahan yang berasal dari kulit soga jambal berwarna merah sawo, sedangkan kulit pohon soga tengaran menghasilkan warna kuning. Soga tinggi menghasilkan warna merah. Kayu kuning menghasilkan warna kuning. Alpukat menghasilkan warna hijau dan coklat. Jati dan cang penghasil warna merah. Mengkudu atau pace menghasilkan warna coklat. Sedangkan kesumba menghasilkan warna orange. Pewarna buatan dibuat dari bahan kimia, misalnya naphtol dan indigosol. Jenis pewarna naphtol digunakan dengan teknik celup, sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau colet. Teknik penerapan ragam hias pada tekstil dibagi menjadi 6, yaitu menyulam, membatik, sablon, tenun ikat, bordir, dan teknik songket. Menyulam merupakan salah satu teknik menggambar yang bertujuan untuk dekoratif dengan menggunakan alat jahit seperti jarum sulam, benang, dan pemidangan. Membatik adalah cara membuat atau menggambar motif pada kain atau bahan yang lain dengan sistem tutup dengan bahan malam, cetak, dan celup dengan warna. Sablon adalah sebuah teknik untuk menggambar di atas bahan dengan bentuk yang kita kehendaki. Tenun ikat yaitu karya tenun berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Bordir adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Yang terakhir adalah teknik songket. Teknik songket adalah teknik tenun menggunakan benang emas atau benang perak. Selain benang emas atau perak, ada jenis benang sutra yang berwarna. Ada yang menggunakan benang sulam, ada yang menggunakan benang katun berwarna, dan sebagainya.
Tetapi semua jenis benang tersebut dipergunakan untuk menghias permukaan kain tenun. Bentuknya seperti sulaman dan dibuat pada waktu yang bersamaan dengan menenun dasar kain tenunannya. Ragam hias pada bahan kayu. Ragam hias selain diterapkan pada tekstil dapat dijumpai juga pada bahan kayu. Pada kehidupan sehari-hari kita, kayu merupakan bahan yang banyak digunakan untuk tujuan penggunaan tertentu. Kayu digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Kayu tidak dapat digantikan dengan bahan karena sifat khasnya. Motif ragam hias memiliki 4 macam, yaitu ragam hias floral, ragam hias geometris, dan ragam hias figuratif. Apa yang kalian ketahui tentang ragam hias flora? Ragam hias flora yaitu ragam hias dengan motif tumbuhan. Ragam hias fauna merupakan bentuk gambar motif yang diambil dari hewan. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ragam hias figuratif, objeknya berupa manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau gabungan keduanya. Mengukir adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Pahat memiliki 4 jenis, yaitu pahat kuku, pahat lurus, pahat lengkung, setengah bulatan, dan pahat miring. Pahat kuku berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Pahat lurus berbentuk lurus. Digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus, rata, dan membuat dasaran, serta membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Pahat lengkung digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian cekung dan tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Pahat miring yang berbentuk meruncing dan tajam sebelah. Alat pahat ini digunakan untuk membersihkan padat sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.